Setelah peristiwa Suryong dikeroyok kakek dan ayahnya, itu membuat Suryong menjadi babak belur. Kau senang setelah membuat putramu satu-satunya ini lebam, keluh Suryong kepada ayahnya sembari mengobati lebam yang diterimanya. Aku yang harusnya bilang begitu. Kau senang setelah membuat ayahmu yang berusia 50 tahun ini lebam. Balas juga Baek Mohen ke anaknya yang kondisinya tidak jauh berbeda. Aku kan menghindari tonjokan kakek. Aku tidak tahu dia akan menyingkirkan pedangnya dan langsung meninju. Jelas Suryong, sembari terlihat kejadian sebelumnya. Mengapa mereka menjadi demikian? Agak sakit sih. Mungkin itu bukan tidak sengaja. Jangan-jangan, sahut Baek Mohen, sembari juga memikirkan hal yang dialaminya adalah tindakan yang disengaja. Dia pasti sengaja memukulmu. Aku melihatnya tertawa setelah menonjokmu, terang Suryong lagi ke ayahnya. Sudah kuduga dia pasti begitu, sahut Baek Mohen yang mengingat kembali ekspresi Meg Gukreon setelah melakukan hal itu. Setelah mereka berdua berbincang sesaat, sembari mengingat kejadian sebelumnya, akhirnya ayah dan anak itu pun tersenyum. Apa anak-anak di perguruan Baek sudah tumbuh besar? Tanya Suryong ke ayahnya. Jangan bicarakan, Jang, bocah itu. Setelah dia mendengar kau menjadi guru di perguruan Azure Dragon, ucap Baek Mohen menjawab pertanyaan Suryong tentang kondisi murid-muridnya di kampung halamannya. Kemudian Baek Mohen pun menceritakan panjang kali lebar tentang hal-hal yang ditinggalkan Suryong di kampung halamannya itu. Oh, kau bilang ada yang ingin kau berikan, ucap lagi Suryong ke ayahnya. Aku membawanya. Kutemukan saat membongkar plafon rumah saat sedang mengejar seekor tikus, sahut Baek Mohen, dan ia pun mengeluarkan sesuatu dari balik saku bajunya. Baca sendiri isinya, lanjut ucap Baek Mohen sembari memberikan Suryong sebuah buku catatan pribadi milik Suryong terdahulu. Setelah itu Baek Mohen pun pergi meninggalkan Suryong sendiri. Kenapa kau kelihatan serius sekali? Tanya Suryong ke ayahnya sebelum ia pergi meninggalkan dirinya. Segera Suryong pun membuka buku catatan itu dan membacanya. Aku bermimpi aneh akhir-akhir ini. Di mimpi ini seorang pria muncul dan dia adalah guru bela diri kultus darah yang menghilang. Ternyata buku itu adalah buku diari Suryong. Ditulis di sana kejadian Suryong mengalami hal-hal aneh di dalam mimpinya tentang guru bela diri dari kultus iblis yang sekarang ini telah sepenuhnya menjadi dirinya di tubuh Suryong. Aku selalu mengira bahwa aku merasuki tubuh Baek Suryong yang sudah berakhir karena aku tidak punya ingatan tentang masa laluku. Tapi kalau bukan begitu, apa ini efek samping dari seni iblis yang kuingat dari kehidupanku dulu? Kalau begitu, ini bukan merasuki, tapi kehidupan masa lalu, pikir Suryong sembari terus membaca buku diarinya. Jadi, apa Baek Mohen benar-benar ayahku? Dan Meg Gukreon adalah kakekku, dan Mayak Bing adalah ibu kandungku. Jadi orang-orang itu memang keluargaku. Ayo selesaikan bacaan ini dulu, ucap sendiri Suryong sembari memikirkan semua hal tentang keluarganya. Guru seni bela diri kultus darah yang menghilang. Saking konyolnya, sampai-sampai awalnya kukira itu hanya mimpi tidak jelas, tapi mimpinya terus berulang. Pria yang sangat gigih dan berbakat. Dalam waktu singkat dia mengalahkan pesaingnya dan menjadi pengawal ketua sekte religius termuda. Meskipun dia bukan seorang anak dari tetua atau anggota dari 8 keluarga agung, masa depannya sudah terjamin. Tapi dia berlebihan dalam berlatih bela diri hingga akhirnya merusak dantiannya dan dia tidak bisa lagi menggunakan tenaga dalamnya. Orang-orang yang dulu iri padanya mulai mengejarnya seperti kawanan serigala. Tapi kebencian dan obsesinya untuk hidup sudah cukup untuk menakuti musuh-musuhnya. Pada akhirnya dia berhasil selamat dan menjadi guru bela diri, guru terbaik di kultus darah. Cerdik sekali, ucap Suryong setelah membaca cerita dari catatan diarinya tentang seorang guru bela diri dari kultus darah itu. Ingatan yang bahkan tidak bisa kuingat, gumam juga Suryong di dalam benaknya tentang kisah dirinya sendiri. Kemudian Suryong pun melanjutkan membaca buku diarinya itu. Lalu dia bertemu dengan master sejati generasi sebelumnya
yang telah menghilang dan berencana untuk kabur dengan mereka. Meskipun tidak tercatat di sejarah murim, tapi aku ingat mereka, pria di mimpiku dan 4 master sejati. Mereka adalah pahlawan yang menyelamatkan murim. Kukira tidak ada yang mengenali kami, tapi sampai dipuji begini oleh diriku di masa lalu pula. Gumam lagi Suryong sembari melanjutkan bacaan catatan buku diarinya. Dan mulai mimpi pria itu, aku menemukan petunjuk untuk menyembuhkan tubuhku, seni bela diri mistik penentang langit. Setelah membaca tentang hal itu, seketika saja Suryong menjadi sangat kaget dan marah kepada dirinya sendiri. Mencoba mempelajari seni bela diri yang kau lihat dalam mimpi di dunia nyata, itu sama saja dengan mengakhiri diri sendiri. Tidak peduli sejelas apapun, ada berbagai macam bentuk perubahan dalam mimpi. Sesuatu yang bahkan tidak bisa kukuasai setelah diajari oleh 4 master. Mana mungkin ada yang bisa berhasil menguasainya sendiri. Gumam Suryong kesal akan dirinya yang dulu terhadap tindakan bodoh yang dilakukannya. Di catatan itu, Suryong yang dulu telah menuliskan juga gerakan seni bela diri mistik penentang langit. Untungnya, dia menulis semua hal tentang seni bela diri mistik menentang langit dalam bahasa rahasia kultus darah. Tapi tulisannya salah. Gumam Suryong setelah membaca catatan itu, tetapi seketika Suryong menyadari ada sesuatu yang aneh terhadap tulisan rahasia kultus darah yang ditulis Suryong terdahulu. Tulisan yang salah mengalir dengan tulisan lainnya secara natural. Ini bukan seni bela diri mistik penentang langit. Ini berbeda. Apa hanya kebetulan atau, ucap Suryong sembari memikirkan hal lain yang mungkin saja bisa terjadi. Lalu Suryong pun terus melanjutkan lagi membaca buku catatan itu. Ini pertaruhan dengan mempertaruhkan nyawaku. Meskipun aku bagus, jika aku sukses kalau beruntung, tubuhku saja meledak dan aku bisa berakhir atau menjadi tidak waras. Kalau gagal, lebih baik aku berakhir saja daripada merepotkan ayahku. Sejujurnya aku takut, tapi aku lebih takut berakhir seperti ini. Jadi aku akan bertaruh untuk yang terakhir kalinya di hidupku. Semoga aku bisa membuka halaman baru dan lanjut menulisnya. Itulah catatan Suryong yang terdahulu yang menuliskan cerita hidupnya. Kalau takut harusnya kau menyerah saja, bodoh, ucap kesal Suryong kepada dirinya terdahulu setelah membaca buku diari tersebut. Pasti ada sesuatu dalam tulisan di buku hariannya. Untuk memastikan, aku harus melakukannya sendiri. Tunggu, ini gumam Suryong yang mencoba melakukan sendiri teknik yang ada di dalam catatan diarinya. Tetapi tak lama setelah ia mencobanya, ia pun merasakan sesuatu di dalam dirinya. Ternyata yang Suryong rasakan adalah kesadarannya yang dengan seketika saja berpindah. Hei, anak baru, ucap seseorang memanggil Suryong di kehidupan pertamanya. Hei, kenapa tidak menjawab? Apakah mau mengabaikan perkataan seniormu sejak hari pertama? Ucap orang-orang itu ke Suryong di kehidupan terdahulu sewaktu ia menjadi anggota kultus darah. Dan kemudian Suryong pun menyadari bahwa itu adalah seberkas kesadaran masa lalunya. Rasanya nyata sekali. Apa ingatan masa laluku datang dalam bentuk mimpi? Ini bukan seni bela diri. Ini pasti sihir, pikir Suryong. Hei, apa telingamu tersumbat? Mau aku melepaskan sumbatannya? Ucap seorang pria kekar ke Suryong yang bernama Choyu dari 8 keluarga agung di kultus darah, keturunan langsung keluarga Cho. Aku minta maaf, sahut Suryong. Perkataanku keluar begitu saja. Apa yang kulakukan ini semua sesuai dengan masa laluku. Gumam lagi Suryong yang menyadari semua tindakan dan ucapannya secara otomatis bergerak sendiri tanpa bisa ia kendalikan. Setidaknya kau tahu harus merasa bersalah. Kau mengambil posisi seseorang, jadi sudah sewajarnya begitu. Apa kau tahu posisi itu sebenarnya untuk siapa? Ucap Choyu dan bertanya ke Suryong. Saat itu menjadi salah satu pengawal naga darah. Pengawal bagi ketua kultus darah berarti kau memasuki jalan yang mulus menuju jalur cepat, yang artinya masa depanmu sudah terjamin. Posisi itu sebenarnya dijanjikan untuk adikku, tapi kau orang rendahan malah mengambilnya. Mana mungkin aku tidak marah, terang Choyu ke Suryong sembari menunjuk wajahnya. Dari yang kudengar, kau itu orang termuda yang bisa menjadi pengawal naga darah. Ayo lihat seberapa kuat dirimu.
Lanjut ucap Coyuk sembari dengan sangat kuat dan cepat akan menyerang Suryong. Saking kuatnya, sampai-sampai pijakannya menimbulkan sebuah efek kerusakan. "Ku habisi kau!" teriak Coyuk, dan kemudian melesatkan serangannya ke Suryong. Tetapi dengan tenang, Suryong dapat menghindari serangan tersebut. Tidak sampai di situ saja, menyadari serangan pertamanya dapat dihindari Suryong, kemudian dengan sangat cepat Coyuk kembali menyerang Suryong dengan melesatkan sebuah tendangan kuat ke arah Suryong. Menyadari akan serangan tersebut, Suryong pun menahan tendangan itu dengan tangannya. Saat itu, aku sadar bahwa pengawal naga darah benar-benar berbeda. Tapi setelah melihatnya kembali, itu berbeda. Pada waktu itu, kukira gerakan dasar keluarga Cho itu meledak-ledak dan asal terabas. Tapi ternyata gerakan mereka sangat halus. Coyuk saja yang serampangan. Dia menggunakan beberapa gerakan dari 18 teknik hutan hijau, jadi masih bisa dipelajari. Aku bisa menggunakannya untuk diriku sendiri atau mengajarkannya pada muridku. Tunggu. Berhenti. Ini bisa jadi kesempatan untuk melihat seni bela diri di masa lalu. Ini kesempatan langka untuk melihat kembali seni bela diri 4 master yang tidak pernah bisa kubayangkan. Ucap kesadaran asli Suryong setelah menyadari dari peristiwa perkelahian yang dialaminya pada kesadarannya terdahulu itu. Mengesankan, tapi ucap lagi Coyuk sembari mengeluarkan teknik pukulan yang akan dilepaskannya ke Suryong. "Ini akhirnya," lanjut ucap Coyuk sembari berteriak dan melepaskan pukulannya itu. Seketika terjadi ledakan yang menimbulkan asap hitam dari efek teknik pukulan Coyuk yang baru saja dilepaskannya ke Suryong. Setelah itu terlihat Suryong masih berdiri tegak dan juga terlihat di depannya ada sebuah bekas kerusakan dari pukulan Coyuk. "Aku kalah," terang Suryong ke Coyuk. "Memangnya itu ekspresi orang kalah?" sahut Coyuk setelah melihat ekspresi Suryong yang tidak menunjukkan ekspresi seperti ia telah kalah. "Kau mau aku melakukan apa?" "Berlutut," ucap Suryong ke Coyuk. "Bajigur sombong, akan kuukir rasa rendah hati yang harus dimiliki seorang junior," sahut lagi Coyuk, dan kali ini sepertinya Coyuk lebih serius lagi akan mengajar Suryong. "Aku juga tidak bisa menahannya lagi," balas Suryong ke Coyuk sembari bersiap akan serangan yang akan datang ke dirinya. "Aku dulu lumayan tajam. Kalau sekarang, aku akan menundukkan kepalaku dan pulang sebelum merencanakan sesuatu untuk menghabisi mereka," ucap kesadaran Suryong yang asli setelah melihat tindakan kesadaran dirinya di masa lalu. Dan kemudian Suryong juga Coyuk masing-masing dari mereka telah mengeluarkan energi internal untuk saling menyerang. Sebelum mereka berdua adu mekanik kembali dengan lebih serius, tiba-tiba seseorang datang menghentikan mereka. Ternyata orang yang menghentikan pertarungan mereka berdua adalah salah seorang ketua dari kultus darah. "Berhenti, kalau dilanjutkan salah satu dari kalian akan selesai. Kita akan melakukan upacara penerimaan anggota baru nanti," ucap salah seorang ketua dari kultus darah itu yang memiliki bekas luka di wajahnya ke Suryong dan Coyuk. Lalu Suryong pun diajak ketua itu untuk mengikutinya. Ketua naga darah, dia adalah master ultra kultus darah yang tiada tandingannya. Dilihat sekarang pun kehadirannya tetap luar biasa, ucap juga kesadaran Suryong yang asli menilai sang ketua tersebut. "Ku dengar sebelumnya kau berada di grup serigala darah," tanya sang ketua ke Suryong. "Ya Pak," jawab Suryong. "Namamu?" tanya lagi sang ketua. "Aku tidak punya nama. Mereka memanggilku nomor 27, jawab Suryong lagi. "Aku nomor 38, ungkap ketua itu menyebutkan panggilannya ke Suryong. "Ya, aku tahu," sahut Suryong. Ternyata impian Suryong terdahulu adalah untuk mencapai kedudukan seperti sang ketua itu. "Ku dengar kau bisa menguasai seni bela diri apapun setelah melihatnya 3 kali. Apa itu benar?" tanya lagi sang ketua ke Suryong sembari terus berjalan bersama. "Tidak," jawab Suryong. "Aku bisa menguasai kebanyakan seni bela diri setelah melihatnya sekali," lanjut ucap Suryong ke sang ketua. Mendengar jawaban Suryong seperti itu membuat sang ketua pun menjadi sedikit kaget, tetapi dia tidak menunjukkan ekspresinya. "Kau percaya diri sekali," sahut sang ketua ke Suryong. "Aku tidak akan mengecewakanmu," terang Suryong ke sang ketua. "Kau tahu kita sedang menuju kemana?" tanya lagi sang ketua. "Tidak tahu," jawab Suryong.
menemui ketua sekte. Sekarang sang ketua ke Suryong. Akan tujuan mereka kala itu. Mendengar akan hal tersebut, Suryong pun menjadi sangat kaget dibuatnya. Kenapa ketua sekte mau menemuiku? Tanya Suryong ke sang ketua dengan suara yang sedikit bergetar. Aku tidak tahu alasannya. Dia hanya bilang ingin menemuimu secara pribadi, jawab sang ketua ke Suryong. Orang nomor 1 terbaik di kultus darah ingin menemuiku. Gumam Suryong terdahulu di dalam benaknya, tak menyangka akan hal tersebut. Sementara itu, kesadaran Suryong yang asli sangat menantikan hal tersebut. Lama tidak bertemu, Blood Demon. Ucap kesadaran Suryong yang asli yang akan melihat kembali sang pemimpin kultus darah iblis.